Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi bersama saya di channel Belajar Menyenangkan bersama Ahmad. Yuk kita mulai belajar pengujian produk. Submateri yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu 1. Pengertian dan prosedur pengujian produk. 2. Fungsi, standar, dan tujuan pengujian produk. 3. Menetapkan prosedur pengujian produk. 4. Menyusun tahapan pengujian produk. Ya, jadi ada 4 submateri yang akan kita bahas pada video ini. Yuk kita masuk submateri yang pertama, pengertian dan prosedur pengujian produk. Pertama, apa sih pengertian dari pengujian produk? Nah, berikut adalah pengertian pengujian produk menurut Wikipedia. Pengujian produk adalah kegiatan yang merupakan salah satu tahap dalam pengembangan produk baru sebelum diproduksi dan dipasarkan. Produk baru terlebih dahulu diuji untuk mendapatkan umpan balik dari kelompok konsumen yang memang menjadi sasaran produk tersebut. Dengan pengujian konsep produk ini, perusahaan akan memperoleh produk atau merek yang mempunyai masa depan yang baik. Jadi ini adalah pengertian dari pengujian produk. Materi selanjutnya mengenai prosedur pengujian produk. Secara garis besar, terdapat 4 kegiatan inti dalam prosedur pengujian produk, yaitu 1. Pengujian teknis dengan cara membuat prototipe yang merupakan approximation produk akhir. Nah, prototipe itu adalah contoh dari produk tersebut, ya. Nah, di sini sebagai contoh, estimasi usia panjang produk dapat mempengaruhi frekuensi dan biaya pengiriman. Kemungkinan timbulnya masalah pemakaian yang signifikan dapat mengakibatkan diperlukannya tambahan informasi periklanan, labeling, atau point of sale. Yang kedua yaitu pengujian preferensi dan kepuasan. Pengujian ini digunakan untuk menetapkan elemen-elemen yang akan dirancang dalam rencana pemasaran dan untuk membuat ramalan penjualan awal dari produk baru. Nah, secara umum ada 2 utama untuk keperluan tipe pengujian ini ya. Ada 2 cara. Yang pertama, pendekatan meminta konsumen untuk memakai suatu produk. Yang kedua, dengan melakukan build test atau sedemikian rupa sehingga konsumen membandingkan berbagai alternatif produk. Ya, ini adalah pengujian preferensi dan kepuasan. Yang ketiga yaitu pengujian pasar simulasi. Maksudnya gimana? Ini merupakan prosedur riset pemasaran yang dirancang untuk memberikan gambaran cepat dan murah mengenai pangsa pasar yang dapat diharapkan dari produk baru. Ya, ini merupakan pengujian pasar simulasi. Keempat yaitu pengujian pasar. Nah, pengujian pasar di sini yang dimaksud adalah tes market, berbeda dengan pengujian pasar simulasi. Nah, perusahaan di sini menawarkan suatu produk yang dijual di wilayah pasar terbatas. Jadi pasarnya dipilih ya. Nah, pasar tersebut sedapat mungkin mewakili keseluruhan pasar di mana produk tersebut nantinya akan dijual. Nah, ini yang dimaksud dengan pengujian pasar.
Materi selanjutnya yaitu tentang fungsi, standar, dan tujuan pengujian produk. Sekarang kita lihat fungsi pengujian produk. Apa sih fungsinya? Yang pertama yaitu memberikan penilaian yang lebih rinci mengenai peluang sukses produk yang baru. Yang kedua yaitu apa ya? Nah, ini adalah yang kedua, mengidentifikasi penyesuaian akhir yang dibutuhkan untuk produk. Ya, jadi melengkapi apa sih yang kurang. Lalu yang ketiga, menetapkan elemen-elemen penting dalam program pemasaran yang akan digunakan untuk memperkenalkan produk di pasar. Nah, ini adalah 3 fungsi dari pengujian produk. Lanjut materi berikutnya, standar pengujian produk secara umum mengenai tanggapan masyarakat atau konsumen mengenai produk yang ditawarkan. Di antaranya, harga yang ditawarkan. Ya, ini biasanya akan ditanggapi oleh konsumen. Lalu fitur dan manfaat yang diperoleh. Yang ketiga yaitu hemat dan praktis dalam penggunaannya. Yang keempat, bersifat mobile atau fleksibel. Yang kelima, mutu dan kualitas bahan yang didapat. Yang keenam, kepuasan saat menggunakan produk tersebut. 7. Cara mendapatkan dan pemeliharaannya. Ya, jadi 7 poin ini merupakan tanggapan yang akan dikomentari oleh masyarakat mengenai produk yang kita luncurkan. Materi selanjutnya yaitu tentang tujuan pengujian produk. Nah, salah satu tujuan dari adanya pengujian produk baru yaitu untuk mengetahui apakah ada kesesuaian antara fungsi produk dengan manfaat produk yang didapat. Nah, selain itu, pengujian produk pada intinya hanya untuk mengetahui tingkat permintaan konsumen terhadap produk yang dibuat. Semakin tinggi tingkat permintaan, maka semakin bagus. Namun, jika permintaan rendah, maka perusahaan harus berpikir ulang serta lebih mematangkan lagi konsep produk barunya. Ya, jadi jika hasil dari pengujian itu rendah, maka harus banyak yang dievaluasi lagi.